Rekan-rekan, sebagai bentuk kerjasama antara Polda Metro Jaya dengan stakeholders dalam memelihara Kamtibmas, dalam hal ini penegakan hukum terhadap kasus yang menimpa kelompok rentan, yaitu anak yang menjadi korban, maka Polda Metro Jaya berkomunikasi dan bekerja sama dengan beberapa stakeholders. Karena itu merupakan komitmen Polda Metro Jaya untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bapak Direskrim tentang pengungkapan kasus ini, kejadian di Tangerang. Ya, kurang dari 2 hari pelaku berhasil diungkap oleh tim gabungan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota dan Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ya, dalam waktu yang sangat cepat, kecepatan olah TKP, melakukan pendalaman, berkomunikasi dengan tim kedokteran, hingga pengejaran terhadap pelaku. Ya, dalam waktu kurang dari 2 hari, tersangka berhasil diamankan dan saat ini sedang diproses. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Direskrim untuk menjelaskan. Akan merilis kasus yang pertama, yaitu terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Perlu kami sampaikan bahwa kasus ini berawal dari temuan mayat yang dilaporkan oleh warga, di mana mayat tersebut posisinya ditemukan di sebuah rumah kontrakan di RT 06 RW 09 Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang pada hari Minggu tanggal 27 April 2025. Perlu kami sampaikan bahwa setelah mendapat laporan, selanjutnya dilakukan olah TKP, di mana berdasarkan hasil olah TKP disimpulkan bahwa terhadap korban meninggal dunia dengan posisi yang cukup mengenaskan karena ada luka bakar pada sekujur tubuh dan diindikasikan terjadi tindak kekerasan terhadap korban. Adapun identitas daripada korban, yaitu dengan inisial MA, jenis kelamin laki-laki, umur 3,5 tahun. Kami sampaikan bahwa umur korban adalah 3,5 tahun. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April sekira pukul 22.00, tersangka bertemu dengan ibu korban yang pada saat itu ibu korban membawa 3 anaknya, yang salah satu di antara 3 orang anak tersebut adalah si korban dengan inisial MA. Kemudian tersangka mengajak korban untuk menginap di kontrakan tersangka karena sebelumnya si tersangka ini sering mengajak korban menginap di rumah kontrakannya. Kemudian sekira pukul 23.00 tersangka tertidur bersama dengan korban. Ketika memasuki hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 02.15, jadi mulai tidur jam 23 sampai dengan pukul 02.15, korban terbangun
dan menangis, kemudian meminta dibuatkan susu. Karena tersangka kesal, selanjutnya tersangka memukul bagian kepala daripada korban dengan tangan kosong sebanyak 3 kali. Setelah itu, tersangka membawa korban ke kamar mandi dan langsung mencelupkan kepala korban ke dalam ember yang berisi air dengan posisi kedua tangan korban dipegang oleh tersangka di belakang badannya. Tangan kiri tersangka mencekik leher korban dari belakang sambil mencelupkan kepala korban ke dalam ember yang berisi air, di mana leher bagian depan korban menempel pada mulut ember. Jadi leher bagian depan ini sampai menempel di mulut daripada ember. Jadi ini boleh dikatakan masuk didorong leher daripada korban ini nempel di mulut atau bibir daripada ember. Hal tersebut dilaksanakan kurang lebih selama 2-3 menit. Jadi dicelupkannya ini kurang lebih selama 2-3 menit hingga korban muntah dan mengeluarkan feses. Mohon maaf, feses itu kotoran dari anusnya. Setelah itu, karena korban mengeluarkan feses, tersangka menggosok anus daripada korban dengan menggunakan sikat kloset dengan tujuan untuk membersihkan kotoran yang ada di seputaran anus. Setelah itu, tersangka kembali mencelupkan kepala korban ke ember yang berisi air dengan cara yang sama. Di bagian leher depan ditempelkan ke bibir ember sambil ditekan dengan kencang, dan tersangka lakukan kurang lebih selama 2-3 menit sampai korban tidak sadarkan diri. Jadi ini proses untuk mencelupkannya ini 2 kali ya. Yang pertama pada saat awal, kemudian yang kedua dicelupkan kembali sampai dengan korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya, tersangka menggeletakkan tubuh korban dengan cara posisi telentang di atas kasur. Kemudian saudara tersangka menumpuk pakaian-pakaian yang ada di dalam kamar dan mulai membakar pakaian tersebut. Jadi jasad korban ini ditaruh di kasur, kemudian di situ dikumpulkan pakaian-pakaian yang ada di kamar, kemudian mulai dibakar dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Kemudian tersangka mengunci pintu kontrakan dan membuang kunci ke selokan di depan kontrakan, lalu melarikan diri ke daerah Jawa Barat. Alhamdulillah, pada hari Selasa tanggal 29 April sekira pukul 06.45, tersangka berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari Subdit Jataras Polda Metro Jaya di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya, dari hasil pendalaman terhadap tersangka berdasarkan keterangan saksi, kemudian pengumpulan barang bukti termasuk dari keterangan hasil visum dan otopsi, motif daripada pelaku ini disebabkan karena pelaku atau tersangka kesal karena korban menangis ketika tengah malam dan dendam terhadap kakak dari ibu korban.
karena tidak merestui hubungan dengan pelaku, sehingga hal tersebut dilampiaskan kepada anak daripada ibunya. Kemudian dari serangkaian kronologis yang kami sampaikan bahwa tersangka pada saat itu setelah melarikan diri ke Jawa Barat, selanjutnya dilakukan pengejaran dan alhamdulillah berhasil dilakukan penangkapan di Masjid As-Salam, daerah Dedel, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya dari proses penyidikan yang telah dilakukan oleh tim Subdit Jataras Polda Metro Jaya berhasil mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP pembunuhan, antara lain yang pertama 1 buah korek gas, 1 buah handuk, 1 buah sikat kloset yang digunakan untuk membersihkan kotoran yang di dekat anus, kemudian 1 buah ember bekas yang sudah terbakar. Ini ember ini yang digunakan untuk mencelupkan korban ke dalam air. Kemudian barang bukti yang ditemukan pada tersangka yaitu 1 buah sepeda motor Vario, 1 buah SNK, 1 buah helm, 1 buah kaos, 1 buah celana jeans, 1 buah sendal warna biru. Rekan-rekan sekalian, terhadap tersangka ini dengan identitas ataupun inisial Saudara Habib, ini kelahiran Kuningan, merupakan karyawan swasta, alamatnya di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kemudian terhadap tersangka kami persangkakan dengan pasal 76C. Kami ulangi, terhadap tersangka kami jerat dengan pasal 76C Yunto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling maksimal selama 15 tahun.